Perkenalkan, saya Mario Bagus Oktavianto. Di sini saya mewakili dari kelompok 5 untuk mata kuliah RSO dengan teman saya yaitu Reja Farika. Pada proyek kali ini, saya diminta untuk membuat sebuah robot di mana robot tersebut dapat menerapkan 4 perilaku, yaitu perilaku hindari rintangan, kemudian perilaku ikuti cahaya, perilaku jelajah, serta perilaku darurat. Kemudian di sini ada alat yang digunakan, yaitu ada Arduino Uno, 2 motor DC, 2 sensor ultrasonik, 2 sensor LDR, dan tombol darurat. Lalu ada juga buzzer serta LED buat LED status. Kemudian untuk perilaku pertama yaitu untuk mode avoid, di mana jika nilai sensor LDR di kiri lebih besar dari yang di kanan, maka robot harus berbelok ke kiri. Begitu pula yang kanan, jika nilai sensor LDR yang kanan lebih besar dari yang kiri, maka harus belok kanan. Maaf, tadi maksud saya adalah perilaku hindari rintangan. Kemudian untuk yang kedua yaitu untuk perilaku ikuti cahaya. Jika nilai LDR di kiri lebih besar dari kanan, maka robot harus belok kiri. Kemudian untuk LDR kanan, jika nilainya lebih besar dari LDR kiri, maka robot harus belok kanan. Kemudian untuk perilaku ketiga yaitu untuk wandering atau jelajah bebas, yaitu yang pertama syaratnya tidak ada cahaya dominan, kemudian tidak ada rintangan, lalu robot harus bergerak maju sambil belok kecil secara acak. Kemudian nomor 4 ada prioritas darurat atau prioritas tertinggi, yaitu robot harus berhenti ketika tombol emergensi ditekan, serta buzzernya berbunyi. Baik, di sini untuk yang pertama, yaitu gambar rangkaian. Ini saya bikinnya di Wowi, di mana dari komponen di atas tadi sudah saya susun, yaitu satu sensor ultrasonik di kiri, kemudian satu sensor ultrasonik di kanan, lalu ada 2 motor stepper, yang pertama di kiri, kemudian yang kedua di kanan. Kemudian untuk sensor LDR ada juga yang di kiri serta di kanan. Kemudian untuk LED status ini ada 4, lalu ada tombol emergensi serta buzzer. Lalu ini adalah flowchart-nya, di mana alur kerja dari robot ini yang pertama yaitu untuk menginisiali sistem setelah start, kemudian ke loop utama. Kemudian jika tombol emergensinya ditekan, maka dia akan ke loop utama. Robot akan berhenti dan akan kembali ke loop pertama. Jika tidak, maka dia akan masuk ke mode avoid, yaitu untuk membaca ultrasonik. Kemudian ini ada jarak-jaraknya, nanti akan saya jelaskan pada program jaraknya. Jika mode avoid itu jarak ultrasoniknya melebihi dari 300, dia akan masuk ke mode live following. Nanti juga akan saya jelaskan. Lalu untuk kemudian jika tidak ada cahaya, maka dia akan masuk ke mode wandering. Lalu hasilnya untuk N. Di sini ada cuplikan sedikit untuk kode dari Arduino, yaitu untuk pergerakan robotnya. Jika pergerakan dari sensor ultrasoniknya, jika jarak atau nilai dari sensor ultrasoniknya itu di kiri dan di kanan kurang dari 30, maka robotnya harus mundur. Kemudian jika yang di kiri serta di kanan melebihi 300 thresholdnya, maka robot harus masuk ke mode ikuti cahaya atau live following. Lalu ini untuk mode avoid-nya. Harusnya ini belum saya ganti, ini yang sebelumnya belum saya ganti. Harusnya ini yang di kiri lebih besar nilainya daripada yang di kanan. Jika nilainya yang di kiri lebih besar, maka robot belok ke kiri. Jika yang di kanan lebih besar, maka robot harus belok ke kanan. Kemudian jika ultrasoniknya lebih dari 150 di kedua sisi, maka robot harus masuk ke mode wandering.
Terus kemudian ini untuk kode Python-nya. Kode ini digunakan untuk mensimulasikan robotnya. Di sini juga sama, ada prioritas pertama untuk emergency obstacle avoidance, kemudian kedua untuk follow like, kemudian ketiga untuk bergerak cepat jika jaraknya sangat jauh. Lalu ini ada bukti screenshotnya dari simulasi di Walkwie, serta ini ada bukti screenshot dari simulasi di Python. Nanti akan saya tampilkan juga. Dan ini adalah analisa hasil untuk pergerakan robotnya adalah seperti ini. Ini adalah kinematika pergerakan robotnya. Lalu saya akan masuk ke mode simulasi terlebih dahulu, di mana di sini saya sudah masuk ke Walkwie. Kita mulai dari atas. Untuk di sini input-inputnya sudah tertera, di mana pin-pinnya sudah tertera juga untuk sensor yang digunakan. Ini untuk yang dir L step L ini untuk motor stepper, kemudian trig dan echo ini untuk ultrasonic. Kemudian di sini LDR itu kita gunakan untuk analog ya, pin analog. Lalu untuk LED-nya itu sudah tertera juga pinnya. Ini untuk mengatur kecepatan LED-nya. Dan ini untuk mengatur delay pergerakan motornya. Lalu saya ingin menunjukkan yang tadi saya bilang, harusnya sensor yang di kiri lebih besar nilainya. Ini yang saya maksud, sensor di kiri nilainya harus lebih besar dari yang di kanan. Di kanan kan hanya 30-50, sedangkan di kiri 51-71. Ini harus robot berbelok ke kiri. Kemudian untuk yang di kanan nilainya 111-121, sedangkan yang di kiri 81-101. Maka robotnya harus belok ke kanan. Jika keduanya melebihi 150, maka dia akan masuk ke mode wandering. Kita akan tes satu persatu ya dari logika pergerakan robotnya ini. Baik, yang pertama karena ini kondisinya sensor ultrasonik yang kiri di bawah 30 cm, kemudian yang kanan di bawah 30 cm juga, sesuai yang logika pertama, yaitu robot harus berjalan mundur. Ini putarannya ke kiri kedua sisi, dan di serial monitornya tertera mundur. Lalu kita akan coba untuk yang pertama dulu, mode avoid. Kita gunakan yang ini, nilai kiri lebih besar daripada yang kanan. Kita setting dulu, nilai kiri di atas 51, kemudian yang kanan di bawah 50. Maka robot akan berbelok ke kiri. Serta di serial monitor menampilkan belok kiri. Lalu untuk kinematika pergerakannya, yaitu yang roda kiri harusnya lebih pelan daripada roda kanan. Kemudian untuk mode avoid ini, untuk mengindikasikannya, saya menggunakan LED warna merah yang berkedip-kedip. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk logika ketiga, yaitu ketika sensor ultrasonik yang di sebelah kanan lebih besar daripada yang di sebelah kiri. Nah, ini robotnya sudah berbelok ke kanan. Di serial monitor juga sudah terprint. Kemudian untuk kinematika pergerakannya, yaitu roda sebelah kanan harus lebih pelan daripada roda di sebelah kiri. Untuk putarannya ke kanan dengan status LED yang masih sama, yaitu LED merah berkedip. Kemudian kita akan masuk ke mode maju. Kita akan tempatkan di 150.
untuk di kedua sisi. Nah, ini robotnya sudah berjalan maju. Sudah berjalan maju dengan modenya mode wandering. Kemudian kita akan masuk ke mode ini, kita stop juga bisa, robotnya akan berhenti ke dua sisi. Kemudian buzzernya juga berbunyi. Lalu ketika kita tekan lagi tombol stopnya, maka robotnya kembali berjalan. Lalu kita akan menggunakan perilaku yang kedua, yaitu perilaku ikuti cahaya, di mana syaratnya itu tadi ikuti cahaya itu harus mana tadi? Maaf. Harus di atas 300. Jadi kita di atas 300 semua. Nah, sini sudah masuk ke mode belok kanan ikuti cahaya. Serta untuk LED-nya yang digunakan yaitu LED warna kuning dengan hijau yang berkedip. Ini karena nilai dari LDR lebih besar di sebelah kanan, sehingga robotnya berbelok ke kanan. Jika nilai LDR yang di kiri lebih besar, maka robotnya akan berbelok ke kiri. Belok kiri mengikuti cahaya. Kita tekan tombol emergency, robotnya juga harus berhenti. Buzzer juga berbunyi, ketika kita tekan lagi tombol emergency, robotnya harus berjalan lagi. Kemudian kita yang terakhir akan mencoba perilaku wandering, yaitu di mana kondisi cahayanya sama. Lalu ininya kita setel di angka 400. Nah, ini di serial monitornya tertera maju acak, tidak ada cahaya dominan, modenya mode wandering. Di sini putarannya juga berbeda ya antara kiri dan kanan karena dia putarannya ngacak gitu. Serta untuk menampilkan indikasi LED-nya saya menggunakan LED warna biru berkedip-kedip. Baik, mungkin itu video presentasi serta simulasi. Oh, maaf ada yang kelewat. Untuk apa namanya? Simulasi robotnya di sini sudah saya coba di program Python, yaitu tadi hasil nilai ultrasonic yang ada di walkway saya terapkan pada codingan Python. Nih, dia untuk mode wandering karena dia tidak ada obstacle di depannya. Untuk LED warna biru sesuai yang di walkway, dia berkedip biru. Lalu jika kita tambahkan cahaya, maka dia harusnya mengikuti cahaya. Kita tekan tombol L, kita tambahkan obstacle. Ini cahaya yang ngacak ya, nggak bisa kita sesuaikan. Nih, dia kalau kena cahaya dia ke mode light following. Lalu jika dia ke tembok dia akan ini mode avoid. Ini dia nggak mau nggak mau menghindar karena jaraknya terlalu dekat mungkin. Lalu jika kita tekan tombol emergency, maka robotnya harus berhenti. Semua LED-nya menyala semua. Ini jika kita tekan tombol emergency. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk simulasi untuk proyek kali ini. Mungkin ada kesalahan atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.